Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zila Farah Alfasi, NPM 12120190889. Kelas akuntansi pagi. Di sini saya akan menerangkan tentang kas dan setara kas. Kas dan setara kas. Kas itu adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Sedangkan setara kas adalah aset jangka pendek yang mudah dan siap dikonversi menjadi sejumlah uang tunai. Untuk tujuan audit, yaitu meyakinkan bahwa posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah. Yang ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah abas dan benar. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat. Dan yang keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar. Nah, lanjut kita ke prosedur audit. Untuk uji ketaatan, yang pertama tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan ke transaksi dan minta tanda tangan atau paragraf pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, ini ada di indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Dan ini sudah ada di indeks TOC 2 dan TOC 4. Untuk uji kewajaran, yaitu kas. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Itu ada di indeks C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Yaitu sudah ada di indeks C1 dan C2. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Itu sudah ada di indeks C1 dan C2. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas, itu sudah ada di indeks C1 dan C2. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca, itu sudah ada di indeks C1. Yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca, itu juga sudah ada di C1. Yang ketujuh, periksa penjumlahan, footing atau cross-footing, lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pembedaan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya, itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga sudah dilakukan pemeriksaan. Yang kesembilan, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini juga sudah diperiksa. Yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Ini sudah ada di indeks C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap multi audit Anda. Ini tidak dilakukan pemeriksaan. Yaitu yang kedua ada bank. Yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank. Bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, ini ada di indeks C3 dan C4. CC3 dan CC4. Yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo R atau K dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, dan setoran dalam perjalanan. Ini juga sudah
periksa. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini juga sudah diperiksa. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutup rekening. Ini tidak dilakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini juga sudah dilakukan pemeriksaan. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Ini tidak dilakukan. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini juga sudah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini sudah dilakukan pemeriksaan. Yang kesembilan, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke dalam buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan? Yang kedua, apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan? Misalnya, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Selanjutnya, lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar, dan jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Ini sudah ada di indeks TOC2 dan TOC4. Yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Ini sudah ada di indeks C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan baik yang perlu diketahui oleh partner. Ini juga sudah ada di indeks C. Selanjutnya, prosedur audit untuk investasi jangka panjang, yaitu ada satu, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, ini ada di indeks D. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang, ini tidak dilakukan. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dibandingkan dengan harga belinya, ini juga tidak dilakukan. Yang keempat, periksa transaksi, mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini sudah dilakukan pemeriksaan. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atas saham dan penerimaan bunga deposito. Ini sudah dilakukan. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini juga sudah dilakukan. Yang ketujuh, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan atau jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka panjang. Ini sudah ada di indeks C. Selanjutnya ada jurnal koreksi PT Sugus per 31 Desember 2018. Jurnal koreksi ini digunakan atau diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi, yaitu misalnya terjadi pencatatan 2 kali atau double. Yang pertama itu ada piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000 dengan penjelasan cash count untuk kas kecil yang terdapat selisih. Yang kedua, beban lain-lain pada kas kecil sebesar 270.000 sebesar pengeluaran kas kecil yang belum direimburse, maka dilakukan koreksi. Yang ketiga, Bank CAB pada piutang yaitu PT Lestari sebesar 10.600
dengan penjelasan setoran clearing yang belum dicatat perusahaan tetapi sudah dicatat oleh Bank CAB. Yang keempat, Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar Rp156.600 dengan penjelasan perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Yang kelima, piutang usaha pada Bank CAB sebesar Rp2.200.000 dengan penjelasan perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751. Yang keenam, utang usaha pada Bank CAB sebesar Rp990.000 dengan penjelasan kesalahan atau atas pencatatan atau lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran. Yang ketujuh, Bank Lopo pada piutang usaha sebesar Rp3.750.000 dengan penjelasan setelah clearing dengan kode transaksi 1363990 yang belum dicatat oleh perusahaan tetapi sudah dicatat oleh perusahaan Bank Lopo. Yang kedelapan, Bank Lopo pada pendapatan bunga sebesar Rp75.226 dengan penjelasan perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Yang kesembilan, piutang usaha pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000 dengan penjelasan perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134. Selanjutnya, indeks C. Di sini di modul 4 terdapat indeks C dan indeks D. Di mana indeks C itu kertas audit kas, sedangkan indeks D yaitu kertas kerja audit setara kas. Di sini yang akan saya bahas adalah indeks C. Di sini terdapat kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Kas besar, untuk kas besar per kliennya itu tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta, itu didapat dari buku 2 halaman 82. Untuk debitnya itu sebesar 11.900.000 didapat dari jurnal yang berhubungan dengan debit yang dicatat pemeriksaan pada indeks C. Yang mana didapat dari 10 juta ditambah 1.500.000 dan ditambah 400.000. Untuk per auditnya totalnya adalah 14.900.000 itu didapat dari per klien ditambah debit dan dikurang kredit. Untuk kas kecil perkaliannya itu 2 juta. Itu didapat dari buku 2 halaman 82. Kenapa di kas kecil ini tidak ada debit dan tidak ada kredit? Karena untuk kas kecil ini metode yang digunakan adalah metode dana tetap. Penjelasannya itu ada di buku 1 halaman 124. Jadi, meskipun terdapat selisih di kreditnya, yaitu beban yang masih harus dibayar. Kenapa beban yang masih harus dibayar? Karena akan didebitkan ketika dana kas kecil dirembes. Jadi kas kecil tidak ada mutasi debit maupun kredit. Karena dananya tetap 2 juta, jadi untuk per audit saldonya untuk kas kecil sebesar 2 juta. Untuk Bank CAB, perkaliannya itu sebesar Rp5.849.910. Itu didapat dari buku 2 halaman 82. Di sini kreditnya itu sebesar Rp10.731.500 dan kreditnya sebesar Rp3.190.000. Ini diambil datanya dari C3 bisa dilihat yang ada berhubungan dengan banknya. Jadi jumlah per audit yang didapat yaitu 10.600.000 ditambah Rp131.500. Nah, ini untuk kreditnya 3.190.000 juga didapat dari data C3 yaitu 990.000 ditambah 2.200.000 jadinya 3.190.000. Untuk jumlah per auditnya sebesar Rp13.391.410. Ini diambil dari per klien ditambah debit dan dikurangi kredit. Selanjutnya ada Bank Lopo, per kliennya itu sebesar Rp36.640.414. Itu didapat dari buku 2 halaman 82. Untuk debitnya itu sebesar Rp3.802.226. Ini diambil dari data C yaitu dari Rp3.750.000 ditambah Rp52.226. Untuk kreditnya itu Rp3.350.000 juga diambil dari data C4. Untuk per auditnya
itu sebesar 37.092.640.000 rupiah diambil dari perkelahian ditambah debit dan dikurangi kredit. Untuk subtotal perkelahiannya itu sebesar 47.490.324 rupiah. Sedangkan untuk subtotal debitnya itu sebesar 26.433.726 rupiah. Untuk subtotal kreditnya yaitu sebesar 6.540.000 rupiah. Dan untuk total per auditnya itu 67.384.050 rupiah. Untuk Bank CAB dan Bank Lopo itu kenapa per auditnya 13.391.410 dan 37.092.640 rupiah itu harus sama dengan rekonsiliasi yang bisa dicek di indeks C3.1 dan C4.1. Nah, di bawah ini ada catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas kecil dan kas besar, ditemukan terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari 3 PT, yaitu PT Merdeka, PT Wahana, dan PT Zera. Di sini dijelaskan ada di buku 1 halaman 123 untuk totalnya. PT Merdeka itu sebesar 10 juta, untuk PT Wahana sebesar 1.500.000, untuk PT Zera sebesar 400.000 rupiah. Karena belum dibukukan, maka harus melakukan pembukuan atau catatan secara akuntansinya. Jadi di situ dengan cara mendebitkan kas karena belum masuk ke bank, jadi masih masuk ke buku kas. Jadi debitnya itu kas dan kreditnya itu piutang usaha dari masing-masing 3 PT itu dipisah, yaitu PT Merdeka sebesar 10 juta, PT Wahana sebesar 1.500.000 dan PT Zera sebesar 400. Nah, untuk yang kedua yaitu terdapat selisih perhitungan fisik uang kas sebesar 8 juta yang merupakan satu uang milik PT Pelita sebesar 6 juta, yang kedua penerimaan dari PT Delta pada tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Dan yang terakhir, yang ketiga terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil oleh pemegang kas kecil. Di sini kita dapat pernya dengan cara mendebitkan piutang lain-lain dan mengkreditkan beban yang masih harus dibayar sebesar 200. Kenapa? Karena metode yang digunakan adalah masih metode dana tetap. Jadi kalau langsung dibebankan ke kas kecil, dana yang ada di kas kecil akan berkurang bukan 2 juta, tetapi 1.800.000. Berarti terjadi perubahan dananya jadi tidak tetap. Maka dibebankan yang masih harus dibayar, dan nanti pada saat pengisian kembali yang diisi adalah beban yang masih harus dibayar. Dengan yang lain-lainnya, jadi nanti kas kecil akan tetap sebesar 3 juta. Lalu lanjut ke sheet 3. Di sini ada sheet 3 atau indeks C1, yaitu merupakan berita acara pemeriksaan uang kas. Dan ini datanya diambil dari bagian keuangan yaitu kas besar. Di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Penerimaan pertama ada nama perusahaannya itu PT Sugus. Dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dan pemegang kas oleh saudari Sabrina. Yang pertama A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu ada 3 juta. Bisa dilihat di buku 1 halaman 124 di mana saldo terakhirnya adalah 3 juta. Kemudian, di sini mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 bisa dilihat pada buku 1 halaman 124 bahwa transaksi debit dan kreditnya itu sama-sama sebesar 24 juta rupiah. Jadi tidak ada selisih. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu tetap sebesar 3 juta.
Yang keempat, kemudian pemasukan yang belum dibukukan. Di sini pemasukan yang belum dibukukan yaitu sebesar Rp11.900.000, di mana didapat dari giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Pratisia, tetapi belum disetorkan ke bank. Ini juga bisa dilihat di buku 1 halaman 123, di mana dari ketiga bank, yaitu Bank CAB, Bank NIB, dan Bank IIB, jika ditetapkan yaitu sebesar Rp11.900.000. Untuk pengeluaran yang belum dibukukannya itu tidak ada. Lanjut ke yang B, yaitu uang dalam kas, di mana uang dalam kas itu terdiri dari uang tunai, surat-surat berharga, dan lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Yang pertama kita hitung dulu uang tunai. Uang tunai ini terdiri dari uang kertas dengan uang logam. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 123 bahwa di kas besar itu terdapat uang kertas sebanyak 125 lembar uang 50.000 jika ditotalkan sebesar 6.250.000. Kedua, 170 lembar uang 20.000 jika ditotalkan 3.400.000 rupiah. Yaitu dan satu lembar uang 10.000 jika ditotalkan 1.010.000 rupiah, dan 65 lembar uang 5.000 jika ditotalkan menjadi 325.000 rupiah. Jika ditotalkan uang kertasnya yaitu menjadi 10.985.000 rupiah. Kemudian ada uang logam, di mana uang logam ini tercatat ada 14 keping, uang seribuan yang kalau ditotalkan menjadi 14.000, dan 2 keping uang 500 menjadi 1.000 jika ditotalkan. Jadi total uang logam itu sebesar 15.000. Dan jumlah uang tunainya berarti 11 juta. Itu dari jumlah uang kertas dan uang logam. Kemudian surat-surat berharga ada giro, hasilnya dari ketiga bank adalah 11.900.000 rupiah. Lalu untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada, jadi jumlah uang dalam kas yaitu 22.900.000 rupiah, di mana hasilnya dari jumlah uang tunai ditambah surat-surat berharga. Kemudian dicari selisih uang kas, di mana selisih ini terdapat kelebihan karena uang dalam kasnya itu terdiri dari Rp22.900.000, kemudian jumlah uang sisa menurut buku ada Rp11.900.000. Maka ada selisih 8 juta, di mana 8 juta ini harus kita pertanyakan kepada pemegang uang kas, yaitu Sabrina. Dan di sini Sabrina menjelaskan bahwa selisih 8 juta itu yang pertama ada selisih 6 juta. Itu yang pertama milik PT Pelita, di mana uang kas tersebut digabung oleh kasir. Yang kedua itu 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Di indeks C2 ini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Di sini masih sama, nama perusahaannya itu PT Sugus. Dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dan pemegang sahamnya yaitu Sabrina. Di sini dijelaskan bahwa hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau dana tidak berubah. Nah, di sini karena menurut dana tetap, maka sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu tetap 2 juta. Lalu, jadi jumlah uang menurut buku kasnya adalah 2 juta. Terus di sini di kas kecil tercatat bahwa uang dalam kasnya itu di uang tunai dan uang logam. Uang kertas itu terdiri dari 12 lembar, uang 50.000 jika ditotalkan sebesar 600.000 rupiah.
18 lembar uang 20.000 jika ditotalkan sebesar Rp360.000. 23 lembar uang 10.000 jika ditotalkan menjadi Rp230.000. 65 lembar uang 5.000 jika ditotalkan menjadi Rp325.000. Jadi total uang kertas dalam kas itu ada Rp1.515.000. Dan terdapat juga uang logam yang terdiri dari 13 keping uang 1.000 jika ditotalkan menjadi 13.000 dan 4 keping uang 500 jika ditotalkan menjadi 2.000. Dan total jumlah uang logam itu menjadi 15.000. Lalu jika total jumlah uang tunai, yaitu uang tunai ditambah uang logam menjadi Rp1.530.000. Di surat-surat berharga tidak ada, kemudian di lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan ada 270.000, di mana bisa dilihat di buku 1 halaman 124 bahwa petty cash voucher itu belum dirembes. Ada beberapa voucher dan ada pembelian materai sebanyak 20 lembar, jadi total yang belum diperhitungkan atau belum dirembes itu ada Rp270.000. Jadi jumlah uang kasnya itu ada 1.800.000, terdapat selisih uang kas sebesar 200.000. Tapi jumlah uang dalam kasnya itu 1.800.000 sesuai peraturan perusahaan. Apabila terjadi selisih saldo kas, maka akan menjadi tanggung jawab kasir atau menjadi tanggung jawab Sabrina. Lanjut kita ke sheet 3 atau indeks C3. Pada C3 ini kita akan melakukan rekonsiliasi bank dari bank CAB. Untuk rekonsiliasi bank CAB ini bisa dilihat dari buku bank dan rekening koran bank CAB yang ada pada buku 1 halaman 128 dan halaman 129. Dari situ kita dapat menemukan jurnal koreksinya. Untuk yang pertama terdapat kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkah tanggal 3 Desember 2018 yang seharusnya sebesar Rp101.500.000 tetapi dicatat sebesar Rp100.110.000. Dari kesalahan ini maka harus dibuat pencatatan dengan mendebitkan utang usaha dan mengkreditkan bank CAB sebesar Rp990.000 karena banknya itu berkurang. Yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Maka dibuatkan juga pencatatannya dengan mendebitkan bank CAB dan mengkreditkan piutang usaha sebesar Rp10.600.000. Yang ketiga, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong, jadi tidak adanya informasi transaksinya itu diterima dari siapa. Jadi harus dibalikkan piutangnya dengan cara mendebitkan piutang usaha dan mengkreditkan bank CAB sebesar Rp2.200.000. Dan yang terakhir, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Jadi dapat dicatat jurnalnya itu dengan mendebitkan biaya administrasi bank sebesar Rp25.000, bank CAB sebesar Rp131.500, dan mengkreditkan pendapatan lain-lain sebesar Rp156.500. Dan pendapatan lain-lainnya itu merupakan jasa giro, dan kemudian biaya administrasinya banknya itu Rp25.000. Dan sisinya dari pendapatan lain-lain dan biaya administrasinya itu dicatat oleh bank CAB-nya. Lanjut ke indeks CAB. Nah, ini untuk bagian rekonsiliasi bank CAB kita bisa lihat di indeks C3. Lanjut ke C3.1. Untuk indeks C3.1 terdapat rekonsiliasi bank pada bank CAB. Untuk saldo menurut rekening koran bisa dilihat pada buku 1 halaman 129 yaitu sebesar Rp4.991.410. Lalu bisa dilihat pada buku 1 halaman 128 yaitu transaksi pada tanggal 28 Desember 2028 Desember dengan keterangan setoran tunai dari kas sebesar 20 juta. Pada transaksi ini mengakibatkan adanya deposit in transit atau biasa disebut setoran dalam proses, yaitu uang tunai setelah diterima dan dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh bertambahnya saldo rekening koran sebesar 20 juta.
Lalu selanjutnya dapat dilihat pada buku 1 halaman 128 terdapat transaksi pada tanggal 26 Desember dengan keterangan pembayaran utang PT Caraka Jatuh Tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta ribu rupiah. Pada transaksi ini mengakibatkan cek beredar atau biasa disebut outstanding check, yaitu cek sudah diterima perusahaan namun belum dicairkan sehingga dalam pencatatan bank itu mengurangi saldo rekening koran sebesar 11 juta ribu rupiah. Kemudian untuk mencari saldo rekening koran, yaitu saldo awal rekening koran sebesar Rp4.391.410 ditambah deposit in transit sebesar 20 juta, lalu dikurangi cek beredar sebesar 11 juta, maka total rekening korannya itu sebesar Rp13.391.410. Selanjutnya ada saldo menurut pembukuan yang dapat kita lihat pada buku 1 halaman 15 pada neraca saldo bagian bank CAB sebesar Rp5.849.910. Lalu dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi tanggal 14 Desember dengan keterangan kiriman uang masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Pada transaksi ini adanya setoran clearing yang belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank, sehingga mempengaruhi bertambahnya saldo pembukuan perusahaan sebesar 10.600.000. Yang kedua, dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan jasa giro sebesar Rp156.500, sehingga dapat mempengaruhi bertambahnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp156.500. Selanjutnya dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 107 terdapat bukti pengeluaran Bank PT Berkat sebesar Rp100.110.000. Lalu dilihat juga pada buku 1 halaman 128 dan 129 terdapat transaksi tanggal 3 Desember, yaitu adanya kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat. Untuk pencatatannya pada pembukuan perusahaan sebesar Rp100.110.000. Namun pencatatan pada rekening koran sebesar Rp100.100.000, maka terdapat selisih sebesar Rp990.000. Sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya pembukuan perusahaan sebesar Rp590.000. Selanjutnya dapat lihat juga pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi tanggal 28 Desember dengan keterangan biaya administrasi bank sebesar Rp25.000, sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp25.000. Kemudian dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan tolakan clearing atau biasa disebut cek kosong sebesar Rp2.200.000, sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp2.200.000. Selanjutnya untuk mencari total saldo pembukuan perusahaan, yaitu saldo awal sebesar Rp5.849.910 ditambah setoran clearing sejumlah Rp10.600.000 ditambah Rp156.500, lalu dikurangi dengan kesalahan pencatatan yaitu Rp990.000, juga dengan biaya administrasi bank dan cek kosong, lalu totalnya bisa dapat Rp13.391.410. Di indeks C4.1 ini kita akan rekonsiliasi Bank Lopo. Di sini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari rekening koran dan buku Bank Lopo. Yang pertama kita lihat di saldo menurut pembukuan di sini sebesar Rp36.640.414. Di sini dilihat di halaman 127 buku 1, yaitu setoran
tunai dan kas. Kemudian penerimaan piutang ini juga bisa dilihat di halaman 130 dan ternyata perusahaan ini belum melakukan pencatatan yaitu sebesar Rp3.750.000. Yang ketiga, ada jasa giro sebesar Rp75.226. Ini dilihat di halaman 130 untuk uraian transaksi jasa giro. Lalu jumlah penambahannya yaitu sebesar Rp3.825.226 dikurangi dengan biaya cek 18.000. Ini didapat di halaman 130 untuk uraian transaksi biaya cek atau giro-giro. Lalu untuk biaya administrasinya sebesar 5.000 dilihat di halaman 130 juga, yaitu biaya administrasi. Lalu untuk cek kosong senilai 3.350.000 dilihat di halaman 130 untuk uraian transaksi tolakan clearing. Lalu untuk jumlah pengurangan ini sebesar Rp3.373.000. Dan lanjut untuk total jumlah pembukuannya sebesar Rp92.640.000 ini didapat dari saldo menurut pembukuan ditambah dengan penerimaan piutang dan jasa giro lalu dikurangi dengan biaya cek, biaya administrasi, dan cek kosong. Lalu kemudian menurut rekening koran itu sebesar Rp5.092.640 ini dilihat di halaman 130 yaitu ditolakan clearing. Kemudian untuk setoran dalam perjalanan sebesar Rp37.500.000 itu dilihat di halaman 127 yaitu clearing tagihan PT Nuansa BG nomor 83678. Yang kedua, setoran dalam proses sebesar 2 juta. Ini dilihat di halaman 127 untuk setoran dari kas besar itu dilihat di debit. Kemudian jumlah penambahannya itu sebesar Rp39.500.000 lalu dikurangi dengan cek beredar PT Elang sebesar 2 juta dan dikurangi cek beredar PT Caraka sebesar 5.500.000 dengan BG nomor 1564 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018. Jadi juga bisa dilihat di halaman 126 untuk keterangan pembayaran utang PT Caraka BG nomor 1565 jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian untuk jumlah pengurangannya sebesar 7.500.000, lalu total rekening korannya itu Rp37.092.640.000 didapat dari jumlah saldo menurut rekening koran, terus ditambah penambahan dari setoran dalam perjalanan dan setoran dalam proses, dikurangi cek beredar oleh PT Elang dan PT Caraka. Untuk indeks C4, ini jumlah koreksi yang diperlukannya. Pertama, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang, di debitnya itu Bank Lopo dan di kreditnya itu piutang usaha sebesar Rp3.750.000. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan biaya cek atau giro, biaya administrasi, dan jasa giro. Di debitnya ada beban administrasi bank sebesar Rp23.000 dan Bank Lopo sebesar Rp52.226. Dan di kreditnya adalah pendapatan lain-lain sebesar Rp75.226. Lalu yang ketiga, perusahaan belum mencatat cek yang ditolak, debitnya piutang usaha, kreditnya Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Jadi untuk konfirmasi belanja AB-nya, dan ini untuk konfirmasi Bank Lopo. Lanjut ke indeks 4, lanjut ke indeks D. Indeks D ini di sini ada investasi jangka pendek. Di bagian keterangan ini yang pertama itu ada deposito berjangka senilai
1.450.000.000 rupiah. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 123 di tabel deposito berjangka panjang, di mana saldonya itu sebesar 1 miliar. Lalu deposito untuk USD sebesar 30.000 dengan tarif 10% sebesar 450 juta ribu rupiah. Di mana kalau dijumlahkan menjadi 1.450.000.000 rupiah. Lalu untuk investasi pada saham sebesar 265 juta ribu rupiah. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 123 di mana saldo akhirnya itu sama, yaitu sebesar 265 juta ribu rupiah. Lanjut ke bawah, ada catatan pemeriksaan. Untuk catatan pemeriksaan, yang pertama, saham PT Garak itu sebesar 10.000 dengan nilai per lembar sahamnya itu 10.200. Lalu 10.000 dikali 10.200 hasilnya itu menjadi 102 juta ribu rupiah. Lalu untuk saham PT Garam itu sebesar 20.000 dengan harga per lembar sahamnya 8.375.000, di mana 20.000 dikali dengan 8.375 yaitu hasilnya 167.500.000 rupiah. Lalu hasil dari saham PT Garam sebesar 102 juta ribu rupiah ditambah dengan hasil PT Gudang sebesar 167 juta 500 ribu rupiah, hasilnya menjadi 269 juta 500 ribu rupiah. Dan untuk data ini bisa dilihat di buku 1 halaman 125 di mana berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari terutama saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Yang kedua, deposito, yaitu deposito bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam USD sebesar 30.000 dolar. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap 6 bulan dengan suku bunga sebesar 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD, serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham yang bersifat sementara tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan. Sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Harga saham pada 31 Desember 2018 sebesar 10.200 untuk saham PT Garam dan sebesar 8.375 saham PT Gudang. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 15 juta ribu rupiah. Lalu di sini ada deposito dalam rupiah sebesar 1 miliar sesuai dengan tabel yang ada di halaman 123 yaitu buku 1 bahwa saldonya memang sebesar 1 miliar. Lalu di deposito dalam USD atau dolar dalam Amerika ini sebesar 30.000 dolar dengan harga rupiahnya itu sebesar 1 dolar 15.000, jadi hasilnya itu 450 juta ribu rupiah. Lalu untuk saldo investasi pada saham PT Sugus mencatat sebesar 265 juta. Namun setelah dihitung seharusnya PT Sugus mencatat sebesar. Nah, di sini kan ada 10.000 lembar saham untuk PT Garam. Lalu ada 25 lembar saham untuk PT Gudang. Untuk data ini bisa dilihat di buku 1 halaman 123. Untuk 10.500 ini didapat dari 105 juta dibagi 10.000. Sedangkan untuk hasil 8.500 ini didapat dari 170 juta dibagi 20.000. Jadi setelah dihitung
Untuk investasi pada sahamnya itu sebesar 265 juta ribu rupiah. Lalu untuk pencatatan pemeriksaannya itu didapat dari saham PT Garam dan saham PT Gudang dan dijumlahkan menjadi 269 juta 500 ribu rupiah. Sehingga jurnal pemeriksaannya itu investasi pada saham sebesar 4.500.000 rupiah dan laba investasi sahamnya sebesar 4.500.000 rupiah. Lanjut ke TOC2. Di sini the indeks TOC2 untuk schedule uji transaksi penerimaan bank. Untuk angka-angkanya itu didapat dari buku 1 halaman 68, di mana pada halaman 68 ada bukti bank masuk pada tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Pratisia. Di mana PT Krakatau dengan keterangan BG nomor 1056 sebesar 2.200.000. Lalu PT Lestari dengan keterangan BG nomor 12 tahun 5 sebesar 11 juta ribu rupiah. Lalu selanjutnya PT Merdeka dengan keterangan BG nomor 2 sebesar 17 juta 40 ribu rupiah. Lalu PT Nuansa dengan BG nomor 7810 sejumlah 3.325.000 rupiah. Dan PT Orientasi dengan BG nomor 2567 sebesar 5 juta ribu rupiah. Lalu pada halaman 69 ada bukti bank masuk dengan nomor 0312 pada tanggal 5 Desember 2018 PT Merdeka dengan keterangan hasil tagihan via transfer bank CAB sebesar 15 juta ribu rupiah. Lalu masih di halaman 69 ada bukti bank masuk dari PT Nuansa dengan nomor 412 tanggal 13 Desember 2018 dengan keterangan BG nomor 946535 sebesar 6.875.000 rupiah. Lalu pada halaman 70 ada bukti bank masuk dari PT Merdeka dengan keterangan hasil tagihan via transfer bank CAB sejumlah 15 juta ribu rupiah dengan nomor 5/12 pada tanggal 14 Desember 2018. Lalu masih di halaman 70 ada bukti bank masuk juga dari PT Merdeka dengan keterangan hasil tagihan via transfer bank CAB sebesar 20 juta dengan nomor 6/12 pada tanggal 17 Desember 2018. Lalu pada halaman 71 dengan bukti bank masuk nomor 712 pada tanggal 21 Desember 2018, ada bukti bank masuk dari PT Pelita, PT Rimba, di mana PT Pelita itu dengan keterangan BG nomor 78535 dengan sebesar 4.400.000, sedangkan PT Rimba dengan keterangan BG nomor 2567 sebesar 3.600.000. Lalu masih di halaman 71 ada bukti bank masuk dari PT Nuansa di nomor 812 dengan tanggal 24 Desember 2018 dan keterangan BG nomor 35678 sebesar 37.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nomor bukti bank masuk PT Lestari 912 dengan keterangan BG nomor 78535 sebesar 3.350.000 rupiah. Lalu di halaman 72 ada PT Nuansa dengan nomor 1012 pada tanggal 28 Desember 2018. Di sini keterangannya hasil tagihan via transfer bank CAB sebesar 15 juta rupiah. Lalu pada halaman 73 ada bukti bank masuk dengan nomor 001/12 tanggal 4 Desember 2018. Di sini ada PT Rimba dan PT Nuansa. PT Rimba dengan keterangan BG nomor 3654 sebesar 55.500.000 rupiah
Dan PT Nuansa dengan keterangan BG nomor 1567 sebesar 37 juta ribu rupiah. Lalu masih pada halaman 73 ada bukti bank masuk dari PT Queenie dengan nomor 002-12 pada tanggal 5 Desember 2018 dengan keterangan setoran clearing sebesar 12.350.000 rupiah. Lalu pada halaman 74 ada bukti bank masuk lagi yaitu dari PT Tempo dengan nomor 003-12 pada tanggal 10 Desember 2018 dengan keterangan setoran clearing sebesar Rp178.750.000. Lalu masih di halaman 74 ada bukti bank masuk dari PT Sejahtera dengan nomor 005-12 pada tanggal 19 Desember 2018 dengan keterangan setoran clearing sejumlah Rp8.375.000. Lalu masih pada di halaman 75 ada bukti bank masuk dari PT Usaha Lancar, PT Pelita, dan PT Pelita. Yaitu sama dengan nomornya 006-12 dengan tanggal 24 Desember 2018. Dengan keterangan setoran clearing di PT Usaha Lancar sebesar Rp21.150.000, sedangkan di PT Pelita sebesar Rp32.200.000. Lalu masih di halaman 75 dengan bukti bank masuk dari PT Wahana sebesar Rp55.500.000 dan PT Zeira sebesar Rp33.000 dan PT Zebra Pratama sebesar Rp17 juta di mana semuanya sama yaitu dengan nomor 007-12 dan pada tanggal yang sama yaitu 24 Desember 2018 dengan keterangan setoran clearing. Lalu yang terakhir ada PT Zebra Pratama dengan nomor 008-12 pada tanggal 27 Desember 2018 dengan keterangan setoran clearing sebesar Rp15.000. Lanjut ke indeks TOC4. Selanjutnya ada TOC4. Ini tuh bisa dilihat di buku 1 modul 3 halaman 111 sampai 113. Jadi sebelumnya ini mengambil bukti transaksi pengeluaran hanya cukup 5 saja, yaitu 5 PT. Yaitu untuk yang pertama itu tanggal 26 Desember 2018 untuk bukti bank masuknya 008-12 dan keterangan pembayaran utang jatuh tempo pada PT Carakas jumlah 11 juta ribu rupiah. Lalu untuk tanggal yang sama juga 26 Desember 2018 untuk bukti masuknya 009-12 pembayaran utang jatuh tempo pada PT Andalas jumlah 85 juta ribu rupiah. Selanjutnya tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor bukti bank masuk 0010-12 dengan keterangan pembayaran utang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 PT Elang sejumlah Rp49.650.750. Selanjutnya tanggal 27 Desember 2018 dengan bukti bank 0011-12 dengan keterangan pembayaran utang jatuh tempo pada 28 Desember 2018 pada PT Berkat sejumlah Rp18.567.000. Dan yang terakhir, tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor bukti bank masuk 0012-12 dengan keterangan pembayaran utang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 pada PT Caraka sebesar Rp37.500.000. Selanjutnya di sheet A2.1 untuk melengkapi kertas kerja A2.1. Adapun yang terkait dalam modul ini adalah kas dan starakas serta investasi jangka pendek pada indeks C. Total debit sebesar Rp34.481.726 dan total kreditnya itu Rp6.788.000 sehingga total per auditnya itu Rp75.184.050. Ini tuh didapat dari
per klien ditambah debit dan dikurangi kredit. Pada investasi jangka pendek, bisa kita lihat di indeks D untuk mengisi saldo per auditnya dari per klien ditambah debit dikurangi kredit, yaitu satu 1.715.000.000 rupiah ditambah 4.500.000 rupiah dikurangi kredit, yaitu tidak ada kreditnya, dan jumlah per auditnya itu sebesar 1.719.500.000 rupiah. Untuk sheet A2.2 kita isi bagian variabel. Untuk bagian utang usahanya itu di debitnya itu dilihat di buku 1 halaman 94, yaitu nama pemasoknya itu Berkat, dan keterangan itu jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar Rp590.000. Untuk yang bagian kreditnya itu bisa dilihat juga di buku 1 halaman 94. Nama pemasoknya itu Delta dan Elang. Untuk Delta, keterangan jawabannya tidak setuju karena adanya pembagian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Dan Elang, keterangannya jawabannya tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada Elang sebesar 2 juta. Yang pada jatuh temponya itu tanggal 27 Desember 2018 yang belum dikeliringkan oleh PT Elang. Pemasok itu dijumlahkan sebesar 10.800.000 rupiah. Untuk mengisi bagian kreditnya itu sebesar 10.800.000 rupiah. Kemudian untuk per auditnya itu sebesar 1.259.306.100 rupiah itu didapat dari per klien sebesar 1.269.116.100 rupiah ditambah debit sebesar 990.000 dikurangi kredit 10.800.000 rupiah. Maka hasil per auditnya sejumlah 1.259.306.100 rupiah. Maka itu dia hasil dari modul 4 yaitu kas dan setara kas. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, penjelasan yang kurang baik atau penjelasan yang kurang cukup, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.